Kali ini kita akan mempelajari salah satu dimensi dari keperbakatan, yaitu pemrosesan kecepatan atau speed processing. Kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berbagai macam pekerjaan sehingga banyak dilibatkan dalam berbagai macam baterai bakat. Kemampuan ini memiliki beberapa pengertian sekaligus dimensi-dimensi yang merupakan penjabaran lebih dari bakat ini secara lanjut. Kecepatan dalam memproses adalah kemampuan untuk melakukan tugas kognitif secara berulang, yaitu tugas kognitif yang sederhana dilakukan dengan cepat dan lancar. Tugas kognitif yang dimaksud dalam pengertian ini tidak terbatas pada kemampuan untuk menggunakan pikiran secara eksklusif saja, namun juga aktivitas yang bersifat motorik, misalkan menekan tombol, memotong sebuah benda, dan sebagainya. Kata kunci dari kemampuan ini adalah penyelesaian tugas yang sederhana. Kecepatan dalam memproses memiliki beberapa dimensi. Berikut ini akan dijelaskan kriteria tugas yang bisa dikerjakan dengan cepat melalui kemampuan pemrosesan visual. Yang pertama adalah automaticity. Automaticity adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa membutuhkan penalaran yang kompleks, sehingga memungkinkan menjadi pola atau kebiasaan untuk merespon secara otomatis. Biasanya automaticity didapatkan dari hasil pembelajaran, pengulangan, atau latihan. Misalnya memotong sebuah benda, memasang sebuah mur dan baut, atau memasukkan barang ke dalam kotak. Selanjutnya adalah fluency atau kemahiran. Kemahiran adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan strategis, cepat, terarah, efektif, dan efisien karena menguasai pekerjaan tersebut. Selain motorik, kemahiran juga mengandung penggunaan sensorik. Misalnya mengenali benda-benda yang janggal di sekitar kita dengan cepat. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini mereka akan melakukan sesuatu seperti halnya mereka sudah menguasai hal ini sejak lama atau mempelajarinya secara mendalam, sehingga apa yang dilakukan mirip halnya dengan sebuah putaran atau melakukan hal itu sekali lagi. Tes untuk mengukur kecepatan memproses memiliki beberapa unsur, yaitu efisiensi kognitif atau kecakapan kognitif. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini menggunakan kapasitas kognitif mereka secara efisien sehingga mereka menjadi sangat familiar ketika melakukan pekerjaannya. Misalkan memilih huruf A dari sekian huruf yang ada di dalam layar. Selain itu, tes yang mengukur kecepatan memproses juga memiliki karakteristik bahwa tes ini melibatkan kemampuan yang digunakan secara otomatis dan kemahiran melakukan tugas-tugas kognitif yang relatif mudah atau dipelajari secara berulang, terutama ketika efisiensi mental yang tinggi diperlukan. Berikut ini kemampuan memproses dalam penyelesaian pekerjaan. Yang pertama, siswa yang mengalami kesulitan menyalin catatan dari papan tulis ke buku mereka kemungkinan mengalami keterlambatan dalam memproses. Selain itu, siswa juga mengalami kesulitan menyelesaikan tugas-tugas yang mudah dipelajari. Siswa yang lambat dalam menjawab matematika dasar itu juga bisa terkait dengan masalah kecepatan dalam memproses. Siswa ini lambat dalam menanggapi pertanyaan atau membuat keputusan sederhana. Lambatnya mereka memproses informasi bukan dikarenakan mereka tidak memahami konsep matematika atau tidak memiliki kemampuan matematika yang mumpuni atau misalkan dalam hal menghitung, namun lebih dikarenakan oleh reaksi mereka terhadap permasalahan yang cenderung lambat. Selain itu, kemampuan memproses secara cepat juga terkait dengan karakteristik individu. Mereka cenderung kurang mandiri, mudah bosan ketika melakukan suatu pekerjaan. Mereka juga bekerja dengan tidak konsisten dan kurang memiliki minat untuk melakukan repetisi aktivitas. Berikut ini domain-domain yang merupakan bagian dari kemampuan dalam memproses secara cepat dari teori CHC.
Yang pertama adalah perceptual speed, yang diartikan dengan kemampuan untuk secara cepat melihat adanya persamaan atau perbedaan dari berbagai macam objek atau benda. Kemampuan ini orang yang memiliki kemampuan ini akan mampu mendiskriminasikan dengan cepat beberapa benda berdasarkan informasi yang sederhana, misalkan dari bentuknya, warnanya, atau ukurannya. Berikut ini aktivitas-aktivitas yang membutuhkan kemampuan perceptual speed. Misalnya menemukan perbedaan sederhana antara dua atau lebih objek. Menemukan mana yang paling berbeda di antara seperangkat gambar. Menemukan mana yang tidak sesuai dengan antara satu konsep yang sederhana. Kemampuan yang kedua adalah number facility, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memanipulasi angka dalam memori kerja. Kemampuan ini memuat kecepatan di mana operasi matematika dasar dilakukan secara akurat. Kemampuan ini terkait dengan penyelesaian permasalahan matematika sederhana secara efektif dan cepat. Bukan berarti individu tersebut menguasai matematika dengan mumpuni, namun mereka memiliki strategi efektif dalam merespon permasalahan. Sama halnya ketika mereka berlebihan dalam belajar tentang matematika. Berikut ini beberapa aktivitas yang membutuhkan kemampuan number facility. Yang pertama, menemukan urutan angka yang tidak sesuai dengan urutan secara kuantitatif misalnya, atau menemukan mana objek yang lebih memiliki harga kuantitatif lebih besar dibanding dengan pembandingnya, atau memahami adanya pola dalam seperangkat angka. Kemampuan selanjutnya adalah rate of taking test, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan kecepatan dan kemahiran kognitif sederhana. Individu yang memiliki kemampuan ini pada level tinggi mengarahkan kemampuan mereka secara kognitif untuk menghasilkan sesuatu dalam jumlah yang banyak. Misalnya menemukan perbedaan, memasangkan dua jenis objek yang merupakan pasangan, atau merangkai suatu elemen menjadi elemen yang lebih utuh. Berikut ini beberapa aktivitas yang membutuhkan kemampuan rate of test taking perceptual. Yang pertama, memahami mana gambar yang memiliki kesamaan dengan pasangannya. Juga mencari simbol yang sesuai dengan pasangannya. Berikut ini adalah pekerjaan yang membutuhkan kemampuan kecepatan dalam memproses. Yang pertama adalah pengetik. Yang kedua adalah pemilah surat, yang memasukkan surat ke dalam beberapa kategori yang sudah tersedia, misalnya tujuan atau kota yang menjadi tujuan dari surat tersebut. Penyortir barang, untuk memilih barang-barang yang kurang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kemudian pengepakan barang. Selain itu, kemampuan kecepatan dalam memproses juga terkait dengan atribut-atribut psikologi lainnya. Berikut ini atribut-atribut tersebut. Yang pertama adalah konsistensi. Orang yang memiliki kemampuan dalam memproses secara cepat memiliki konsistensi yang tinggi dalam bekerja. Selanjutnya, mereka tidak mudah merasa bosan. Orang yang memiliki kemampuan kecepatan dalam memproses akan didukung oleh sikap kerjanya yang tidak mudah bosan dengan apa yang dikerjakannya, meskipun apa yang dikerjakannya tersebut merupakan pengulangan-pengulangan. Yang ketiga adalah kemahiran. Pekerjaan yang membutuhkan sesuatu dengan cepat untuk diselesaikan membutuhkan sebuah skill yang terkait dengan kemahiran atau keterampilan yang merupakan koordinasi antara aspek kognitif, motorik, maupun sensorik. Yang keempat adalah kuantitas. Orang yang memiliki kemampuan memproses dengan cepat akan menghasilkan produk yang lebih banyak dibanding dengan orang-orang yang cenderung lambat dalam bekerja. Terima kasih.